Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, solat sunat yang kedua adalah solat sunat duha. Dijelaskan solat sunat duha ini oleh para ulama mengatakan juga adalah solat sunat awwabin. Kenapa dikatakan solat sunat awwabin? Karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yuhafizu ala salati duha illa awwab. Tidaklah ia akan menjaga solat-solat duhanya kecuali orang-orang yang awwab, orang-orang yang bertaubat. Maka oleh sebab itu berdasarkan hadis ini, maka para ulama menjelaskan bahawa solat sunat duha itu juga dikatakan solat-solat awwab, yaitu solat sunat awwabin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, keutamaan solat duha ini dijelaskan berbagai macam hadis. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan solat duha ini. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala sub'atid duha ghufira lahu dzunubuhu wa in kana mithla zabidil bahr. Barang siapa yang menjaga terhadap perbuatan-perbuatan solat duhanya, ghufira lahu dzunubahu, Allah akan mengampuni, ghufirat lahu dzunubuhu, diampunkan baginya segala dosa-dosanya, kata Allah. Wa in kana misla jabidil bahri, walaupun adalah dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Orang yang sering melaksanakan, orang yang menjaga yaitu solat duhanya, kalaupun banyak dosanya sebanyak dosa, yaitu sebanyak buih yang ada di lautan, maka diampuni Allah segala dosa-dosanya. Dan juga dijelaskan dalam hadis yang lain, man sallat duha raka'atain lam yaktub minal ghafilin. Barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat salat duha, tidak akan ditulis oleh Allah dari kesalahannya, dari kelalaiannya. Orang yang kita kalau setiap hari sering buat lalai, sering buat kesalahan, Allah tidak akan tulis kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan dalam setiap harinya kalau kita melaksanakan 2 rakaat solat duha dalam setiap harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, bahkan dijelaskan dalam hadis yang lain, yaitu berdasarkan hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Adam, kata Rasul, Ibnu Adam sallali min awalin nahri 4 raka'atin akfika akhirah. Anak Adam itu, kata Allah, solat dia bagiku di awal siang, yaitu 4 rakaat. Aku sempurnakan kepadanya, yaitu akhiratnya, kata Allah. Maka orang yang melaksanakan yaitu solat sunat duha 4 rakaat, yaitu awal hari itu adalah yaitu pada waktu pagi hari 4 rakaat aku sempurnakan, kata Allah, yaitu akhiratnya. Dan juga dalam hadis yang lain dijelaskan, yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum sadaqatun. Dari setiap pagi atas setiap persendianmu adalah diberikan sedekahnya, kata Rasul. Dalam setiap hari, dalam persendianmu diberikan sedekah. Ya amru bil ma'ruf sadaqatun. Dan perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqatun. Dan juga menjauh daripada perbuatan munkar itu juga adalah sedekah, kata Rasul. Wa yujzi'u min zalika raq'ati biruku'uhuma minad duha. Dan melakukan yaitu 2 rakaat dengan 2 rakaat yaitu salat duha, itu adalah pengganti sedekah-sedekah dari persendian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah keutamaan-keutamaan yaitu salat sunat duha.
Adapun pelaksanaan solat sunat duha itu yaitu dari terbit matahari sekadar ramhin. Ramhin itu dijelaskan dalam kitab ini habis waktu solat subuh 16 menit. Setelah habis waktu subuh itu adalah terbitnya matahari. Setelah habis terbit matahari, kalau kita lihat yaitu dalam running tag yang ada di masjid-masjid itu namanya waktu suruk. Waktu suruk itu adalah waktu habisnya solat subuh. Habis waktu solat subuh itu dikatakan terbitnya matahari. Habis dari waktu suruk itu 16 menit ke depannya, maka itu sudah masuk waktu duha. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, bilangan rakaat salat duha itu adalah 2 rakaat, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Kalau kita mampu melaksanakannya banyak, buat dilaksanakan banyak. Yaitu 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh. Tapi yang paling abdul dari dari solat yang kita jelaskan tadi, yaitu solat duha itu 8 rakaat. Yaitu 8 rakaat yang paling abdul, karena batas terbanyaknya adalah 8 rakaat dalam melaksanakan solat duha. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Yaitu setiap 2 rakaat salam, setiap 2 rakaat salam kalau kita melaksanakannya 8 rakaat. Dan adapun tata cara pelaksanaannya yaitu habis kita takbiratul ihram baca doa iftitah. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Sunnah sebelum baca Al-Fatihah itu membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu membaca yaitu Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah, surat yang dianjurkan yaitu Asy-Syamsi wad-Duha, yaitu surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Maka kalau kita hafal surat Asy-Syamsi, maka kita bacalah surat Asy-Syamsi. Kalau kita enggak hafal, bacalah surat Ad-Duha. Atau rakaat yang berikutnya adalah Al-Kafirun. Kalau enggak hafal kita Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Makanya kalau kita mau laksanakan 4 rakaat, maka baca surat Asy-Syamsi dan surat Ad-Duha. Kemudian nyatanya kita tambah lagi 2 rakaat lagi, baca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nyatanya kita tidak mau menentukan surat-surat seperti itu. Kita maunya suka hati kita mencari surat dan seperti itu juga boleh. Tapi kalau kita bisa menghafal 2 surat ini, kita masukkan dalam solat sunat duha kita, itu lebih abdul. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itulah tata cara pelaksanaan solat duha. Dan ini aja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.